Halo semuanya, berdasarkan komentar-komentar yang Mimin baca di postingan minggu lalu, ternyata lebih banyak yang mengusulkan untuk mengikuti jalan cerita komiknya. Nah sebenarnya untuk saat ini, cerita untuk novel dan komiknya itu masih sejalan. Masih sekitar ya 50-an chapter lagi lah. Baru cerita komiknya tuh berbeda dengan cerita novelnya. Tapi mulai dari video ini, Mimin akan jadikan komik sebagai sumber cerita utamanya, terutama untuk urutan adegan-adegannya. Tapi Mimin juga akan menambahkan detail dan juga informasi yang cuma ada di novel. Oke, kalau gitu tidak usah berlama-lama, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Agnes akhirnya tiba di kediaman Melville. Dia menyapa Marchioness yang menyambutnya dengan senyuman hangat dan mengucapkan terima kasih karena sudah mengundangnya. Mendengar suara Agnes yang lembut dan jernih, Marchioness menyembunyikan keterkejutannya dan membungkuk karena merasa terhormat bisa menjamu yang mulia putri di rumah sederhananya. Ada sekitar 20 nyonya bangsawan yang berpartisipasi dalam pesta amal kali ini. Taman belakang yang luas dengan pepohonan dan bunga musim semi yang terawat indah itu tampak sangat mempesona. Ada rumor yang mengatakan bahwa siapapun yang pernah ke pesta Marchioness tidak akan pernah bisa melupakan keindahan tamannya. Agnes terkagum-kagum melihat taman belakang yang dihias dengan cantik itu. Memang tidak sebesar taman istana, tapi karena skalanya lebih kecil, suasananya terasa lebih indah dan hangat. Di sela-sela bunga musim yang mekar lebat, meja-meja teh bundar telah ditata dengan makanan penutup yang mewah dan manis. Marchioness mengantar sang putri ke meja teh yang terletak tepat di tengah-tengah. Itu adalah kursi di samping Marchioness, tempat duduk bagi para nyonya yang paling dekat dengannya dan paling berpengaruh di kalangan sosial ibu kota. Melihat Agnes yang menyapa dengan ceria, mata para nyonya berbinar. Hanya dengan sapaan itu, mereka menyadari bahwa rumor yang beredar belakangan ini adalah benar. Apalagi Putri Agnes yang terkenal selalu membawa rombongan pelayan dan tidak mau menggerakkan jari sendiri, hari ini datang sendirian. Meski berada di tempat yang penuh dengan nyonya yang jauh lebih tua, dia sama sekali tidak menunjukkan raut wajah tidak nyaman. Tapi untuk membuat mereka benar-benar melupakan komentar jahat Agnes saat pesta dansa istana merayakan kemenangan sebelumnya, saat Agnes mengatakan bahwa selain Raymond Spencer, yang lain tidak melakukan apa-apa. Mereka cuma menghabiskan dana militer dan mencoba menumpang reputasi Raymond. Sehingga mereka tidak ada bedanya dengan parasit. Marchioness adalah seorang ibu yang mengirimkan putra tercintanya serius ke medan perang dan menghabiskan hari-harinya dengan menangis karena khawatir. Bagi Marchioness, kata-kata Putri Agnes saat itu adalah penghinaan besar. Sejak saat itu, sebagian besar nyonya bangsawan tidak berhenti mengkritik Putri Agnes. Itulah sebabnya Kaisar akhirnya menugaskan Agnes ke Kesatria Hitam. Tapi Putri Agnes yang itu sekarang sudah berubah. Terlebih lagi, berbeda dengan biasanya yang selalu berdandan sangat mencolok, hari ini dia tampak imut seperti peri yang keluar dari buku dongeng. Sepertinya semua orang berpikiran sama, karena senyum gemas tidak hilang dari wajah para nyonya. Karena suasananya begitu lembut dan akrab, Kontes Norris memberanikan diri untuk memuji sang putri. Hiasan rambut yang mulia putri hari ini sangat imut. Itu mengingatkan saya pada saat putri saya baru saja debut di kalangan sosial. Namun, nyonya yang duduk di sebelahnya menegurnya, karena Kontes Norris telah memperlakukan sang putri seperti anak kecil. Kontes Norris pun merasa menyesal, meski sekarang sang putri sedang tersenyum. Dia khawatir putri yang sensitif itu akan tiba-tiba marah. Selama ini, Agnes selalu berakting sebagai putri yang dewasa dan anggun. Tapi di tempat wanita paruh baya berkumpul, dia akan bersikap sebaliknya. Agnes tidak melewatkan kesempatan ini. Sebenarnya, saya tidak seperti gadis bangsawan biasa. Saya sudah terjun ke kalangan sosial sejak sangat dini. Saya mendengar dari para pelayan, katanya gadis-gadis yang baru debut akan dikepang rambutnya dan dipasangi pita oleh ibu mereka. Seketika, tatapan para nyonya dipenuhi dengan rasa iba. Seolah ingin memberikan titik final pada reaksi mereka, Agnes berusaha tersenyum dan berkata, "Karena itu, saya juga ingin mencoba memakai hiasan rambut seperti ini. Apalagi saat bersama para nyonya di sini, saya merasa damai dan senang, karena seperti bersama mendiang ibu saya."
Nama siasat kali ini adalah Putri Bungsu yang Manja. Hati para nyonya bangsawan terasa sesak dan terharu. Putri Agnes kehilangan ibunya di usia yang sangat muda, dan tak lama kemudian pengasuhnya pun meninggal dunia. Sebagai sesama wanita, para nyonya di sini tahu lebih baik daripada siapapun betapa penting sosok ibu dan pengasuh bagi seorang anak perempuan kecil. Dalam sekejap, citra Agnes yang tertanam di ingatan mereka berubah 180 derajat. Sosok yang ada di depan mata mereka saat ini bukanlah putri pembuat onar, melainkan seorang gadis malang yang ditinggalkan oleh sosok-sosok terpenting dalam hidupnya. Pesta hari itu sukses besar. Agnes adalah satu-satunya gadis muda di pesta yang bisa saja membosankan itu. Terlebih lagi, melihat sang putri yang dijuluki harta karun kekaisaran itu bersikap sangat manis, ramah, dan penuh senyum ceria, tentu saja mata para nyonya berbinar senang. Agnes tersenyum dalam hati merasakan perubahan tatapan para nyonya terhadapnya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Pada dasarnya, di depan orang tua seumur ibu-ibu, cara terbaik adalah menjawab dengan ramah, berpura-pura suka membaca banyak buku, dan makan dengan lahap. Jika dilakukan, mereka pasti akan memandangmu dengan bangga. Sejujurnya, hampir semuanya adalah sandiwara, tapi tidak ada yang menyadarinya. Karena Agnes yang asli bukanlah tipe orang yang suka bersandiwara, jadi tidak ada yang menyangka dia akan melakukannya. Marsiones kemudian mengumumkan bahwa dana donasi dari pesta ini akan disumbangkan ke kuil untuk membantu mereka yang membutuhkan. Agnes pun membeli sebuah cangkir teh yang sebenarnya tidak dia minati demi mendukung acara tersebut. Namun barang donasi yang disiapkan Agnes lah yang mendapat reaksi paling panas. Ucapan putra mahkota bahwa para nyonya akan menyukai ternyata benar. Mata para nyonya berbinar saat mendengar itu adalah naskah asli kumpulan puisi dari penyair bernama Grendel. Terlebih lagi, itu adalah koleksi pribadi yang disimpan putra mahkota di ruang kerjanya. Para nyonya berebut untuk mendapatkan buku puisi tersebut, dan akhirnya menjadi barang yang terjual dengan harga tertinggi di pesta amal kali ini. Saat acara pameran barang donasi hampir berakhir dalam suasana yang akrab, tiba-tiba ada tamu yang baru saja tiba. Tamu yang datang sangat terlambat itu adalah Baroness Ross. Sebenarnya, Marciones sama sekali tidak berniat mengundangnya, jika bukan karena surat dari suaminya di wilayah kekuasaan mereka. Baron Ross adalah bangsawan istana yang sangat biasa. Namun belakangan ini, dia sepertinya telah membantu urusan wilayah keluarga Marciones. Itulah sebabnya Marquis Melville ingin istrinya mengundang Baroness Ross sebagai bentuk balasan. Marciones ingin menolak permintaan suaminya, tapi dia menahannya. Bagaimanapun, wilayah keluarga mereka adalah harta yang akan diwarisi putranya nanti. Demi sang putra, dia rela melakukannya. Meskipun dia tidak menyangka tamu itu akan datang sangat terlambat. Dahi Marciones kembali berkerut saat melihat Baroness Ross tidak datang sendirian. Dia membawa dua beban bersamanya, yaitu Viscountess Grey dan putrinya. Alis Agnes yang sejak tadi mendengarkan dengan tenang mendadak berkedut. Jika itu Viscountess Grey, berarti dia adalah ibu tiri dari cintaku Kylo Grey. Ibu, ada Putri Agnes di sana. Meski masih anak-anak, itu adalah sikap yang sangat tidak sopan. Viscountess Grey terkejut dan segera menarik tangan putrinya. Kemudian Baroness Ross mengucapkan terima kasih kepada Marchioness Melville karena telah mengundangnya dan memohon maaf karena keterlambatan yang disebabkan oleh kecelakaan kereta kuda. Lalu dia memperkenalkan Viscountess Grey sebagai teman dekatnya. Viscountess Grey kemudian menyapa Marchioness dan juga Putri Agnes dengan ekspresi yang sangat gugup. Di karya aslinya, latar belakang Kylo tidak dijelaskan secara mendalam. Hanya disebutkan bahwa dia meninggalkan rumah lebih awal karena menderita penindasan di keluarga Viscount Grey saat kecil. Yang menindas Kylo adalah ayah kandungnya, ibu tiri, saudara tiri, bahkan semua orang yang bekerja di rumah itu. Terutama sang ibu tiri, dikatakan dia menindas Kylo dengan sangat kejam. Agnes pun mengangguk saat menerima salam mereka sambil memasang ekspresi murah hati. Namun Viscountess Grey langsung menyebut nama kesayangannya tanpa rasa malu. Kylo Grey, komandan pasukan tempat Anda bertugas sekarang, mempunyai hubungan dekat dengan suami saya. Viscountess terus berbicara dengan terbata-bata. Karena itu,
Kylo akan membawa anak-anak saya untuk memberi salam pada Anda dalam waktu dekat. Benjamin dan Bradley adalah pemuda yang sangat keren. Benjamin itu sangat polos dan ceria. Dia suka memelihara bunga. Lalu Bradley, dia adalah pemuda yang sangat aktif, badannya tinggi, dan Viscontes terus memuji putra-putranya tanpa ragu. Dia cukup bersemangat dan sangat gembira, karena putri yang dilihat dari dekat jauh lebih cantik daripada yang dirumorkan. Meskipun dia tidak berniat berbuat baik kepada Kylo, tapi pikiran bahwa salah satu putranya mungkin akan menikahi putri kaisar membuatnya mabuk kepayang. Jadi dia terus berbicara dengan semangat. Bagaimana dengan Sir Kylo Grey? Ya, kenapa Anda tiba-tiba menanyakan tentang anak itu? Dulu saya sering salah paham pada Sir Grey. Saya sering melakukan kesalahan karena berpikiran sempit, tetapi Sir Grey tidak mendiskriminasi saya. Beliau menunjukkan totalitas dalam tanggung jawab kerja dan juga ramah, sehingga saya belajar banyak hal. Karena itu, saya jadi penasaran seperti apa beliau di kediaman Grey. Para nyonya bangsawan di sekelilingnya terkejut. Sejujurnya, sebagai pria dengan reputasi yang buruk, mereka pikir Kylo mungkin memiliki keinginan untuk membalas dendam kepada putri yang dulu sering menghinanya. Viscontes Grey menjadi bingung. Kenapa putri mencoba melindungi bocah sialan itu? Seolah-olah otaknya tidak berfungsi, Viscontes Grey mulai berbicara tanpa menyadari apa yang dia katakan. Sayang sekali, tapi Kylo adalah anak yang lahir dari perselingkuhan suami saya. Dia selalu mengganggu anak-anak saya sejak kecil. Dia juga suka mencuri. Oh benar juga, Marchioness pasti mengerti perasaan saya, bukan? Viscontes Grey ingat bahwa Marchioness juga menderita karena status anak di luar nikah. Hal ini membuatnya merasa memiliki rekan seperjuangan. Marcus Melville juga memasukkan anak haram ke dalam keluarga, kan? Saya bisa mengerti perasaan Anda, Marchioness. Saya tahu betapa sedihnya Anda. Semua anak di luar nikah itu, saya tidak mau mendengarnya lagi. Marchioness Melville bangkit dari tempat duduknya dengan wajah pucat. Keluar dari pesta saya sekarang juga. Marchioness segera memanggil kepala pelayan untuk mengusir mereka bertiga dan pesta berakhir dengan suasana yang sangat kacau. Setelah semua orang pergi, Marchioness masuk ke kamarnya. Itu adalah pesta yang tidak hanya mengundang para bangsawan, tetapi juga tuan putri. Namun pesta itu hancur dengan mengerikan. Semua gara-gara pengganggu tidak diundang yang membahas aibnya di depan banyak orang. Entah berapa banyak bangsawan yang memiliki hubungan buruk dengannya yang akan menertawakannya ketika mendengar berita ini. Itu adalah kepala pelayan. Setelah menyuruhnya masuk, Marchioness menanyakan ada masalah apa. Padahal sebelumnya dia sudah bilang ingin sendirian. Tapi dia juga sadar alasan kepala pelayan mengetuk pasti karena ada hal penting yang harus dilakukan. Maafkan saya, Nyonya, tapi Yang Mulia Putri berpesan untuk menyampaikan ini kepada Nyonya sekarang juga. Yang diberikan kepala pelayan adalah sebuah surat dengan mawar dari pita kuning. Arti dari mawar kuning adalah cinta yang tidak berubah. Itu adalah tradisi yang dilakukan para lady yang belum menikah setelah melewati debut. Mereka akan menghadiahkan mawar kuning beserta hiasan rambut mereka kepada ibu yang telah membesarkan mereka. Air mata Marchioness mengalir saat dia membaca surat tersebut. Saya terkesan saat melihat Taman Marchioness hari ini. Tidak ada yang bisa mengabaikan kerja keras Anda, dan saya akan mewakili memberi hadiah untuk kerja keras Anda. Terima kasih karena telah mengundang saya ke pesta Anda, Marchioness. Marchioness menangis sedih. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengatakan hal ini padanya. Bahkan suaminya tidak pernah sekalipun mengakui kontribusinya. Dia sangat putus asa. Tidak hanya berselingkuh, suaminya bahkan menjadikan anak haram itu sebagai keponakannya. Namun dia tidak sanggup meninggalkan rumah yang dia warisi dari orang tuanya dan juga reputasi yang sudah dia bangun sebagai Marchioness. Juga putranya tersayang. Meskipun dia menderita setengah mati sampai ingin bunuh diri, dia tidak bisa menunjukkannya pada siapapun dan juga tidak ada orang yang menghiburnya karena dia tidak pernah memperlihatkan kesedihannya. Surat ini adalah penghiburan pertama yang dia terima.